Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita berbuat salah, baik sesama manusia, terlebih-lebih kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada sore hari ini, mari kita datang menyembah Tuhan, memohon keampunan dari Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 239, ayat 1 dan ayat 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari hukum Tuhan yang ke-7 dan yang ke-8 beserta artinya. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Maksudnya kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu hendaklah suci hati kita serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan kepada semua orang. Janganlah mengganggu atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga, ataupun perjaka,
atau anak gadis, melainkan menolong mereka jika terjadi hubungan yang kurang baik, sehingga mereka kembali saling mengasihi dan mencintai. Kita harus melindungi hak asasi manusia, teristimewa anak dan perempuan, dan membela mereka dari tindakan kekerasan jasmania, karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Hukum Tuhan yang ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan berniat mencuri atau menginginkan milik orang lain dengan jalan tidak sah. Janganlah kita merugikan mata pencaharian orang lain. Jangan menyalahgunakan jabatan, korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kita harus menjaga harta sesama seperti milik kita sendiri. Sebab Allah menginginkan kita hidup bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati atas harta orang lain. Begitulah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kudus, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian anak sekolah minggu dalam rangka penggalangan dana untuk Jambore Nasional
tanggal 19 sampai tanggal 22 yang diadakan di Sukamakmur GBKP Sukamakmur.
Dana yang mau disumbangkan bisa di setiap pintu ada kotak. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan ayat 2. Diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik kepada kita pada sore ini diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 5 hingga ayat 12. 2 Korintus 4 ayat 5 hingga 12. Mari jemaat yang terkasih, kita membaca secara responsoria. Kami mengawali dari ayat yang kelima, saudara ayat yang keenam, dan terus bergantian ayat 12 kita bersama membaca. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas,
namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. di dalam kamu. Demikian firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, melalui pemberitaan firman ini kita akan menyaksikan ternyata hidup Paulus, ternyata hidup orang percaya, hidup kita yang percaya kepada Tuhan tidak selamanya oke. Ada amin? Ada amin? Hidup kita yang kita jalani, sekalipun engkau beribadah, sekalipun engkau percaya kepada Tuhan, tak selamanya oke hidupmu. Tak selamanya. Ada rintangan, ada yang menghempang, ada yang menyakiti. Manakala kita menyaksikan Kristus di dalam hidup kita, kita menyaksikan kebaikan Allah di dalam hidup kita, tak selamanya kita yang berkata benar, menyaksikan Tuhan, hidupnya oke-oke saja. Tidak. Paulus, saudara, melalui pemberitaan firman ini ditaburi bukan dengan bunga, ditaburi dengan berbagai derita. Dibulilah, dianggap surat yang dia tuliskan itu adalah surat yang hanya tertulis, hanya mampu berkata-kata keras dan kuat. Tetapi manakala bertemu muka dengan muka, dia sebagai pengecut, dia lemah dan perkataannya tidak berarti. Itu jelas saudara, tertulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 10. Surat Paulus itu tegas, keras. Kalau jarak jauh, kalau dengan surat-suratan. Tetapi kalau bertemu face to face, berhadapan muka dengan muka, dia lemah. Bahkan perkataannya tidak berarti. Saudara, apakah benar seperti itu? Dia hanya jago kandang? Apakah Paulus hanya berani kalau menulis? Itu adalah tuduhan. Tuduhan yang kemudian Bapak Ibu, Paulus juga dicerca. Bahwa Paulus itu sebenarnya katanya tidak logis, tidak memiliki surat keterangan, tidak memiliki sertifikasi, tidak memiliki keterangan sertifikat yang profesional untuk memberitakan firman. Tidak mempunyai surat izin, tidak mempunyai surat pujian seperti orang lain. Itu tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Paulus sendiri dituduh adalah sosok yang bodoh, sosok yang oon, tidak mampu bermegah. 2
2 Korintus 11 ayat 16. Nah, ini saudara gambaran bahwa hidup Paulus, hidup orang percaya tak selamanya oke. Sekalipun kalau kita membaca tulisannya lagi, Paulus melawan, Paulus merespon dengan tegas. Aku adalah hamba Tuhan. Kalau kita bahasakan seperti ini, aku adalah hamba Tuhan yang benar, yang bukan abal-abal. Aku tidak ada kurangnya dengan rasul-rasul yang lain yang mereka anggap tiada taranya. Mari baca itu saudara 2 Korintus 11 ayat 5. Artinya yang tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Paulus itu tidak berdasar. Tujuannya hanya satu, meruntuhkan semangat pekabaran Injil Paulus, untuk meruntuhkan hidup Paulus sehingga hidup Paulus tidak lagi mewartakan Kristus adalah Tuhan. Jelas di sini disebut, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba. Ini meneguhkanmu, meneguhkan kita Bapak Ibu, sebagai orang percaya, walaupun hidup kita kadang tidak oke, ditaburi berbagai kesulitan, tantangan, sebagai anak-anak Allah, sebagai murid Yesus, ingat tugas kita adalah memberitakan Yesus. Pemberitaan akan Yesus memang tidak gampang, tapi itulah tugas kita, memberitakan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Paulus, apa yang dialami oleh misionaris-misionaris yang datang misalnya ke Tanah Batak. Barangkali Bapak Ibu mendengar ada nama misionaris yang datang dari Amerika, itu namanya Munson dan Liman. Mereka mau mewartakan kasih Kristus itu, tetapi kita sebagai orang Batak menolaknya. Bahkan sesuai dengan sejarah, justru membunuh para misionaris itu. Itu pertanda hidup kita sebagai orang percaya tak selamanya oke. Berhadapan dengan berbagai tantangan, bahkan kematian itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyaksikan Kristus di dalam hidup kita memang tidak gampang. Butuh power, butuh kekuatan. Dan kekuatan itu, inilah yang disampaikan lewat tema pemberitaan kita ini. Kekuatan itu bersumber dari Allah. Kekuatan itu adalah bersumber dari Allah. Artinya kita mampu melakukan kesaksian kita karena ada power. Karena ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang melampaui kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Inilah menjadi andalan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kategori bagaimana ekspresi, bagaimana ungkapan Paulus tentang hidup, tentang pengalamannya, ada beberapa yang boleh kita sampaikan. Misalnya, saudara, dia katakan di dalam ayat ini, dia menjelaskan bahwa harta yang kami miliki adalah dalam bejana tanah liat. Harta
yang kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta yang kami miliki adalah bejana tanah liat. Bapak Ibu, barangkali kita mengenal tanah liat, bejana tanah liat. Ini adalah gambaran kerapuhan. Tanah liat adalah gambaran kerapuhan, gampang rusak. Dan kerapuhan itu terjadi, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa manakala kita ketika 2 tahun yang lalu ya, ada COVID ya. Itu juga memperlihatkan bahwa kita rentan. Hidup kita rapuh. Dengan adanya pandemik, adanya COVID pada hari-hari atau pada tahun-tahun yang lampau. Kita melihat misalnya ada orang tua masih tegar, masih sehat, masih bekerja, tetapi karena serangan COVID, dia sakit dan meninggal dunia. Itu memperlihatkan bahwa hidup manusia adalah bagaikan bejana tanah liat. Gampang hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerapuhan ini, kerapuhan kita sebagai manusia sebenarnya hendak mengatakan bahwa kita butuh the power, kita butuh kekuatan, sehingga sekalipun kita rapuh, rentan, cepat rusak, tapi ada kuasa yang lain yang rapuh menjadi kuat. Dan itulah sukacita kita manakala kita hidup di dalam Tuhan, manakala kita meyakini kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan melampaui kuasa yang ada. Kekuatan Tuhan seperti nyanyian ini yang kita nyanyikan tadi, serta penghiburan itu diberikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini rapuh. Karena itu butuh kekuatan. Butuh peneguhan. Itu pertanda. God knows, saudara. Apa itu? Allah mengerti. Allah tahu apa kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Kita rapuh, kita gampang rusak dengan tantangan-tantangan yang ada. God knows, Allah paham, Allah mengerti. Kita membutuhkan kekuatan, yaitu bersumber dari Allah. Makanya saudara, sekalipun hidup kita ini fana, kita ini rapuh, rentan tergoda, rentan terhadap sakit penyakit, tetapi manakala kita merasakan, meyakini Tuhan itu tahu dan bukan hanya tahu, memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat saudara, rencana Tuhan bagimu adalah rencana untuk kebaikan. Tuhan bekerja. Tuhan kita itu tidak diam, tidak pasif. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang rapuh. Dan itulah menjadi sukacita kita, seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28 itu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Allah, yang mengakui kekuatan dari Allah. Yang kedua, apa yang disampaikan Paulus, saudara, dia menyaksikan lagi
bahwa dalam segala hal kami ditindas. Kita yang hadir di sini, saya yakin tidak pernah mengalami dalam segala hal kami ditindas. Tidak. Ya, kita ditindas bisa saja, menderita bisa saja, tapi tidak seperti pengalaman Paulus dalam segala hal, dalam segala situasi kami ditindas. Dia berkata lagi, kami habis akal. Bayangkan saudara, habis akal. Paulus sebagai hamba Tuhan itu, dia habis akal, habis pengetahuan, seperti itu. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Karena ada orang, karena habis akal, dia putus asa. Karena putus dengan pacar, dia putus asa. Tidak bisa. Walaupun putus, masih ada lagi yang terbaik. Kan begitu. Harus ada asa, harus ada pengharapan. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Semuanya ini, saudara, kata-kata kesedihan ini, kata-kata ratapan ini, menunjukkan suasana derita tantangan yang berat bagi seorang yang setia kepada Tuhan. Tetapi ada asa. Jangan putus asa. Ada asa. Ada pengharapan. Seperti yang kita sebutkan tadi. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada anak-anak Tuhan. Kebaikan kepada kita yang percaya. Karena itu, saudara, tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, yang kita hadapi sebagai orang percaya di dalam pekerjaan kita, mari rasakan bahwa Tuhan itu tahu pergumulan. Tuhan itu tahu solusi untuk mengatasi pergumulan. Sekalipun demikian, hidup pengalaman sedih, ratapan, derita yang dialami oleh Paulus, dia tidak hancur, tidak habis akal. Sebaliknya dia memiliki pengharapan. Sebaliknya kita yang menjalani hari demi hari perlu hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca di ayat 16, memang enggak itu bahagian khotbah kita. Mari kita lihat dulu. 2 Korintus 4 ayat 16. Dan itu menjadi kesaksian Paulus itu sendiri. Mari kita membaca, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Suatu saat kita ini game over. Suatu saat kita akan mengalami kematian. Tapi melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita diteguhkan dan dikuatkan bahwa sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui hari ke sehari. Ya, kalau ada orang tua kami di sini usia 50 tahun, pasti pergerakan, kekuatan, penglihatan, mungkin sakit penyakit akan rentan untuk muncul dan dapat membuat kita lemah. Tapi ada penguatan, ada firman Tuhan yang meneguhkan kita. Sekalipun merosot, sekalipun hidup kita menua, namun batiniah kami, namun hidup kita dibaharui sehari ke sehari. Karena itu
walaupun kita menua, jangan kesal, tapi menuailah. Walaupun menua, tapi menuailah, menuai kebaikan, menuai sukacita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kalau begitu pemberitaan firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Paulus itu, sekalipun kami dianiaya, tidak putus asa. Itu berarti ada sosok pribadi yang aktif, bekerja. Sosok pribadi yang memberi kekuatan kepadanya sehingga Paulus itu sendiri tetap tegar di dalam kehidupannya. Karena memang benar Allah tidak pernah diam. Never sleep, tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Anak-anaknya, Allah tidak pernah tertidur. Kalau kita kan tertidur menjaga orang tua kita, misalnya di rumah sakit, menjaga pacar kita lagi diopnam di rumah sakit, bisa saja kamu tertidur, kan begitu ya? Tertidur karena kecapean, itu wajar. Tapi Allah yang maha tahu, Allah yang hebat itu tidak pernah diam dan tidak pernah tertidur, selalu terjaga untukmu, untuk kita, sehingga kita sadar bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Ada amin? Allah itu Allah yang baik. God is so good. Allah itu begitu baik. Kendati pun ada, katakanlah, kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, Allah itu baik. Rencana Tuhan adalah rencana kebaikan untuk mendatangkan sukacita bagi kita. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu, dan saya diteguhkan, dan itu kita harapkan kita juga diteguhkan. Mari kita membaca ayat 6. Sama-sama kita saudara membaca ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan bercahayalah terang. Ia juga membuat terang bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah kita. Saudara, ini pertanda ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu tindakan Allah yang diperlihatkan di sini, yaitu dari dalam gelap akan bercahaya terang. Dari kegelapan ada cahaya terang. Dan terang itu bercahaya. Dan terang itu menyehatkan. Fungsi terang kan begitu ya, menyehatkan. Kalaupun misalnya fungsi terang itu menyehatkan, saya maksudkan, walaupun kita wajahmu begitu ganteng, wajahmu begitu glowing, tapi tanpa cahaya, glowing itu bisa menguning dan hancur. Peran dari cahaya disampaikan di sini, dari dalam gelap akan bercahaya terang. Dan itu menjadi kabar baik, itu menjadi janji jaminan kepada setiap orang percaya bahwa ada perubahan. Kalau Paulus dalam hidupnya ada air mata demi air mata, tapi karena terbitlah terang, air mata menjadi mata air kehidupan. Ada amin? Mata air peneguhan, mata air sukacita, karena Kristus, karena Allah campur tangan melihat dan berkarya di dalam hidupnya. Karena cahaya sudah muncul saudara, walaupun ada yang menghempang, ini ya boleh kita imani, kalaupun ada menghempang kesaksianmu kepada Tuhan, dihempang oleh banyak orang, biarlah imanmu itu terus berkembang. Semakin dihempang, semakin berkembang. Kendati pun di dalam kesaksian kita sebagai pengikut Kristus, bisa saja
ya kita mungkin kalau di negara-negara tertentu bisa dibakar juga. Dibakar karena imannya kepada Tuhan. Tapi sekalipun dibakar, imannya kepada Tuhan karena sudah terbit kekuatan itu. Sekalipun dibakar, tapi imannya mengakar. Inilah menjadi sukacita. Inilah menjadi kabar baik kepada kita. Bahwa Allah yang memiliki kuasa yang lebih hebat itu. Tindakan Allah itu yang hebat itu atas setiap anak-anaknya. Memberikan peneguhan, memberi kekuatan kepada kita semuanya. Saudara, kalau kita simak apa yang dibacakan penatua kita tadi itu. Mazmur 139 ayat 18. Saya fokus kepada ayat 18. Di sana disebut, mari saudara, di Mazmur 139 ayat 18 itu. Ketika aku berhenti, barangkali maksudnya berhenti, mungkin tidur. Mungkin istilah tidur bisa saja mati. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama dengan engkau. Waduh. Ketika kita tidur, ketika suatu saat kita mati, ternyata aku masih bersama dengan engkau. Ini sukacita yang luar biasa. Apapun yang terjadi yang kita hadapi, kalau ada seseorang yang memiliki power yang hebat bersama dengan kita, kita dikuatkan, kita dimampukan, dan kita diberi sukacita, kekuatan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu saudaraku, firman kekuatan bagi kita. Ketika aku berhenti, mungkin karena kecapean, mungkin karena keletihan, mungkin karena tantangan, kita berhenti. Bahkan suatu saat kita akan game over. Tetapi Allah, aku masih bersama dengan Allah. Luar biasa. Dan itulah kasih Tuhan. Di saat kita pun meninggal, ada Tuhan menyertai kehidupan kita. Karena itu, saudara, mari kita ambil sikap. Kalaupun hidupmu sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tidak oke. Berhadapan dengan tidak oke. Banyak bertemu dengan tantangan kehidupan. Tapi ingat, ada sosok oknum yang kuat. Yang memberi kemampuan, memberi kekuatan. Yaitu Allah. Sehingga walaupun tidak oke lah nggak apa-apa. Tapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya akhiri pemberitaan kesaksian ini dengan sebuah ilustrasi. Dari antara berapa ratus orang kita di sini, pasti kita pernah kita pernah barangkali ya orang-orang desa seperti saya pernah menderes. Tahu Bapak Ibu menderes pohon karet? Menderes itu sosok pribadi yang bekerja sebagai menderes pohon rambung, pohon karet. Kita disebut sebagai yang bersukacita. Manakala ketika kita menderes itu, kita menggores kayu dari rambung itu, kan begitu. Kita menggores bahkan kulit kayu rambung itu, kita akan mungkin dideres, digores hingga getahnya keluar. Dan hasil goresan itu, kalau kamu tidak tergores, pohon rambung tidak tergores, tidak mengeluarkan getah. Kan begitu ya. Tapi manakala getah itu tergores, rambung itu kita gores, kita deres, goresan itu mampu memberikan manfaat. Mampu mengeluarkan getah untuk kebaikan yang menderes. Atau untuk kebaikan keluarga. Ilustrasi ini mengingatkan kita, memang hidup kita bagaikan pohon karet.
suatu ketika bisa kita terluka, tergores dengan tantangan yang ada di dunia ini. Tetapi karena kita menyaksikan Kristus, hidup di dalam Kristus, goresan itu bukanlah untuk penderitaan kita. Tantangan itu bukanlah menjadi penderitaan kita, tetapi itu untuk meneguhkan kita. Di dalam penderitaan itu sendiri pun kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Biarlah saudara goresan yang terjadi, tantangan-tantangan yang bisa menghadang kita sebagai orang Kristen, mungkin saja berkurang pendapatanmu karena kau berkata benar di dalam hidupmu. Mungkin saja karena posisimu sebagai pengikut Kristus mungkin tergeser, tergores, tapi tidak apa-apa. Ingat bahwa ada Tuhan, ada Allah penolong kita yang memberikan kemampuan sehingga hidup kita tetap ada asa, ada pengharapan. Dan percayalah bahwa kekuatan kita bukan kepada kekuatan dunia ini, bukan kekuatan kegelapan, tapi kekuatan di dalam Tuhan. Karena itu bila kita lemah, karena itu manakala kita menghadapi tantangan, mari kita mengaku seperti Paulus itu. Di saat aku lemah. Ingat saudara, di saat aku lemah, justru di situ aku kuat. Karena kasih karunia Tuhan hebat. Kasih karunia Tuhan cukup atas kita. Bagi Dialah kemuliaan. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Melalui hidup kita, bahkan melalui tantangan yang kita hadapi. Terpujilah Tuhan melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas bimbinganmu, penyertaanmu. Kami merasakan kekuatan, kemampuan, sehingga orang Kristen di dunia ini, walaupun dihempang, ternyata terus-menerus semakin berkembang. Walaupun ada yang dibakar, tapi iman pengharapannya semakin mengakar. Itu Tuhan sukacita bagi kami, sehingga kami tidak jemu-jemunya menghidupi firman-Mu, berpengharapan kepada firman-Mu, karena di dalam Engkau ratapan itu, air mata itu bisa Tuhan pakai menjadi mata air sukacita, mata air kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman ini kami semakin dikuatkan menghadapi gejolak, menghadapi tantangan, bahkan menghadapi kehidupan kami yang tidak selamanya oke. Tapi karena ada kekuatan serta penghiburan, itulah sukacita, itulah pengharapan kami. Biarlah Tuhan hari demi hari kami semakin dikuatkan, ditopang menghadapi Tuhan, menghadapi masalah, dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan lewat hidup kami, hidup yang penuh sukacita, dan kendati pun ada tantangan, tapi kami tetap menyaksikan Engkau baik atau tidak baik waktunya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan menyanyikan pujian.
untuk menghantar kita memberi kurban persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami
persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang kami selamanya dari tangan Tuhan saja, yang kau terima yang kau Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.